pernah sih pernah sih didengar yang orang tuanya dikatakan gagal lah masuk surga dikarenakan dosa anak-anaknya itu gimana ya Umi? Karena mungkin anaknya ya nggak beriman lah dengan Allah gitu, salah satunya mungkin nggak sholat atau apa-apa tuh juga. Jadi ibunya yang sebenarnya sudah hampir masuk surga tapi eh, terpending atau terkendala disebabkan anaknya. Mm-mm. Itu gimana ya Umi? Dosa Iya, apa nih? itu pelajaran buat kita gitu ya. Artinya, kalaupun kita tidak menentukan hasil, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin. Dan usaha maksimal itu bukan hanya dengan kata-kata. Yang paling mengena adalah dengan mencontohkan, Ya, ya. Jadi sebelum anak kita solih, sebelum anak kita solihah, kita kalau kita punya anak laki-laki, bapaknya harus solih dulu. Betul. Kalau pengen punya anak solihah, ibunya juga harus solihah dulu. Bukan ada ya, bukan ada banyak orang yang ya udah masukin aja anaknya ke pesantren, urusan pesantren yang mensolihkan anaknya. Bukan seperti itu, tapi dicontohkan dari orang tuanya. Ya, anak saya itu kalau saya suruh sholat, Umi udah sholat belum? Begitu saya sholat, nggak usah saya suruh lagi. Dia wudhu, dia sholat. Ya, artinya lebih mengena contoh kebaikan dari kita daripada mulut kita yang bicara. Ya, seperti itu. Nah, usaha kita maksimal dengan mengingatkan, dengan mengajarkan, dengan mencontohkan, dengan menceritakan tentang apa namanya kisah-kisah di Al-Quran, ya. Nah, itu semuanya jadi usaha yang maksimal supaya kita dan keluarga kita kelak masuk ke dalam surganya Allah. Ya, contohnya nih kalau kayak bulan Ramadan ya, kita kencengin tuh tentang indahnya surga Ar-Royan, surga untuk orang yang berpuasa, sehingga motivasi itu akan muncul gitu ya, akan termotivasi gimana kita bisa masuk salah satu pintu surga dan pintu surga yang terbuka untuk orang yang berpuasa adalah Ar-Royan. Tapi kalau orang tuanya santai-santai aja, udah masuk sekolah Islam, udah masuk pesantren, udah masuk sekolah tahfiz, udah selesai urusan saya, yang penting saya sudah membiayai, itu namanya belum maksimal. Nah, itu nanti yang bisa menangguhkan seperti itu. Jadi ketika anak akil balik, sebetulnya si anak sudah menanggung dirinya sendiri. Tapi orang tua belum berlepas tangan, orang tua tetap membimbing sampai kalau dia anak perempuan ya sampai dia mendapatkan suami yang soleh. Jadi kalau anaknya putra-putri kita masih kecil, doakan dari sekarang pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, apa berikan dia jodoh laki-laki yang mencintaimu, mencintai Rasulmu, mencintai dia karena cintanya kepadamu. Udah kita mintain tuh dari sekarang. Seperti itu, ya. Prosesnya jadi panjang gitu. ya. Nanti ketika anak kita akil balik, kalau kita ajarkan ke dia, kalau kamu mau bahagia, kamu harus begini, begini, begini. Bahagia di mana? Di dunia dan di akhirat. Karena buat orang beriman, dunia itu bagai penjara. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram, itu haram. Ya kan? Tapi itulah jalan kita menuju surga. Itu kita kita terus-terusan tuh ke anak. Kalaupun mungkin dia akan ini ya sekali-kali membantah kita gitu ya, atau mungkin sering-sering membantah kita. Ketika dia membantah kita, ya kita cari cara lain. Nah, begitu terus. Nah, insya Allah eh, antara usaha kita dengan kepasrahan kita kepada Allah, ya itu akan ketemu, akan nyambung. Insya Allah seperti itu. Nanti ketika anak kita sudah bertemu jodohnya, tanggung jawab itu kan sudah berpindah, ya kan? Sudah bukan lagi tanggung jawab kita gitu. Kalaupun kita tetap menasehati, tapi nggak boleh ikut campur seperti sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Ya, Insya Iya, Allah.
Nah, kalau ada kisah-kisah tentang orang yang terpending masuk surga, itu semuanya pembelajaran buat kita. Kayak Rasulullah mengabarkan, waktu aku Mi'raj, aku lihat isi neraka perempuan. Wah, kita langsung langsung gimana dengernya ya kan? Tapi kan ternyata Rasulullah jelaskan perempuan yang seperti ini, yang tidak menutup aurat, perempuan yang seperti apa ya. Nah, akhirnya kan kita dari situ kita mengambil pelajaran ya, oh berarti kita harus menutup aurat, oh berarti kita harus taat pada Allah dan Rasulnya supaya kita tidak masuk ke dalam neraka. Ingat loh, dulu dulu itu kan yang pertama belum ada setan ya, adanya iblis. Kan dulu adanya malaikat, iblis, kemudian Nabi Adam. Ya, jadi nenek moyangnya setan tuh namanya iblis. Ya, kalau sekarang kenapa ta'awuznya bukan iblis? A'udzubillahi minasyaiton. Itu keturunannya iblis, ya. Mereka sudah minta izin ke Allah. Ya Allah, izinkan aku dan keturunanku untuk memenuhi neraka dengan isinya itu Bisa. manusia. Dan Allah beri izin itu. Jadi eh, apa namanya, setan itu akan mengepung kita dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Tinggal bagaimana pertahanan kita, ya. Nah, di surat Asy-Syams atau Al-Lail ya. Nah, itu dikatakan fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Maka kita dikasih kemauan mau jadi fa'alhamaha fujuroha, jadi orang yang milih jalan fujur, yang nanti dapat kitabnya dari sebelah kiri, pintunya sebelah kiri, kiri itu alamatnya neraka, atau wataqwaha, yang dapat kitabnya nanti dari kanan, pintunya ke kanan, barisannya kanan, arahnya surga. Ya, seperti itu. Makanya tadi Rasulullah sangat sedih, ya Allah, nanti pamanku ini orang yang sangat berjasa padaku, ya Allah, dia akan ada di mana? Kalaupun Allah janjikan neraka yang paling ringan, tetap aja beliau sangat sedih ya. Ya sama lah ya, itu perasaan yang manusiawi gitu. Kita juga akan sedih ketika tahu nasib keluarga kita akan seperti apa gitu. Dan akhirat itu tempatnya semua orang egois, ya. Kan disebutkan nanti di Yaumil Hisab, kita nggak kenal ya sama orang-orang di sekeliling kita. Kalaupun mungkin yang di sekeliling kita itu keluarga kita semua, tapi kita nggak kenal. Di dunia inilah tempat kita untuk saling mengingatkan. Kalau yang diingatkan nggak mau, serahkan pada Allah. Tugas kita hanya mengingatkan. Seperti Alhamdulillah. itu. Kan nggak Ustazah, karena tadi kan kewajiban orang tua cuma mengajarkan dan mengingatkan. Kalau hasilnya kan di luar kuasa manusia. Iya, Kan betul. nggak karena dosa masing-masing ditanggung masing-masing, bisa nggak orang tua itu cuma dihukum kalau dia ada kelalaian dari mengajarkan itu. Tapi dosa anak itu ya full tanggung jawab. Iya, ketika di akil balik, dia menanggung dosanya sendiri. Makanya kalau sebelum di akil balik kita mengajarkan dengan lemah lembut, begitu di akil balik dengan ketegasan, dengan Nggak boleh. tegas. Jadi nggak Tapi bukan 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 kekerasan ya, ketegasan. Artinya ketegasan itu misalnya nih ketika anak kita umur 10 tahun, 12 tahun itu udah balik, kan ada tanda-tandanya tuh laki perempuan balik ya. Tegasnya itu misalnya ketika kamu nggak mau menutup aurat anak perempuan, ya ada sanksi dari kita. Sanksi apa yang dia nggak suka? Anak sekarang paling nggak suka apa? Nggak internetnya. punya paket data. Nah, kita kita blokir paket datanya gitu ya, sampai dia mau menutup aurat. Jadi jangan kita ngomel-ngomel tapi nggak memberi sanksi yang bikin dia jerah, cuman diomel-omelin aja. Akhirnya biarin aja, udah biasa dengerin mama saya ngomel gitu kan. Tapi kalau ada sanksi yang, kalau saya, anak saya ini bukan contoh yang harus diikutin ya. Anak saya misalnya nih pagi di sesi tadarus jam 5, saya suruh dia ikut tadarus ya. Terus dia nggak mau. Saya minta HP-nya, HP-nya saya sita. Itu buat dia udah penderitaan gitu ya. Tapi kalau saya ngomel, kalaupun sampai zuhur ngomelnya, bodo amat gitu ya. Udah biasa. Tapi dengan jadi kita lihat apa yang bikin anak kita menderita. Kalau dia menderita karena nggak punya uang jajan, kasih sanksinya itu kita kita stop uang jajannya. Jadi semasa anak kita masih dalam tanggung jawab kita, kita didik. Karena nanti kalau dia udah menikah,
udah keluar dari rumah kita, itu udah kita udah nggak bisa lagi bersikap seperti itu. Ada tetangga saya, ustazah, anaknya itu menikah dengan cara murtad di gereja. Nauzubillah min dzalik. Ya, tadinya sekolahnya apa? Pesantren tahfiz Quran. Ya, itu ibunya kayak apa tuh? Iya, hancur. Nauzubillah, saya pas dengar itu ya, nauzubillah min dzalik gitu ya. Jadi artinya ketika ada yang kita lewatkan dalam mendidik anak, akan terlewat pula, akan bisa seperti itu. Karena banyak faktor ya, bisa dari makanannya, makanan halal haram itu sangat menentukan anak mau menerima kebenaran atau tidak. Ya. Jadi halal haram ya, halal dari sumbernya, dari sumber nafkahnya ya, kemudian halal dari zatnya, halal dari cara pengolahannya. Seperti itu. Ya. Sekarang tuh banyak ya di Jakarta apa namanya resto-resto yang nggak ada label halalnya itu pengunjungnya membludak, Iya, bahkan padahal bukannya betul. 24 jam ya. Saya heran gitu, buka 24 jam tapi selalu membludak. Dan banyak pengunjungnya tuh yang berhijab gitu. Padahal cuma ada tulisan no lard, no pork ya. Nggak peduli mereka. Nah, orang-orang yang seperti itu tuh ya akan susah menerima kebenaran karena mereka sudah masuk ke menjadi Darah aliran daging. darah. Nah, itu dia. Nah, itu hal-hal seperti itu juga ya kita disiplinkan anak kita gitu. Ya. Ya, oke, bisa. Gitu ya. Mm-mm. Oke, mulai. Kemudian kita lanjutkan ke tadarus ya. Iya. Tiga, Recordingnya sudah ya. 3 orang. Berarti ya Ya, recordingnya berarti sudah atau ya, saya dilanjut? tutup dulu ya.